Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Gadis-gadis paling memahami gadis-gadis lain, dan yang paling sensitif terhadap mereka adalah gadis-gadis lain. Saat itu, Chaier merasa bahwa Yue Ye tidak memperlakukan Long Hao Shen sebagai kenalan belaka. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak di Long Hao Shen, perasaan itu masih membuatnya sangat gelisah. Tanpa sadar, dia mendekat ke Long Hao Shen, dan pada saat itu, Long Hao Shen kebetulan menoleh, Chaier, dengarkan aku. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda dilarang untuk memicu kekuatan kompor spiritual Anda, mengerti? Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, saya akan mengambil kesempatan saya dan menggunakan melodi abadi sambil membawa Ye Xiaolei. Chaier berbalik, wajahnya tampak agak merah. Itu adalah hal yang baik bahwa dia mengenakan kerudungnya, membuat rasa malunya tidak terlihat. Apakah saya benar-benar merasa cemburu? Long Hao Shen bertanya dengan sedikit terkejut, Chaier, ada apa denganmu? Chaier buru-buru menurunkan kepalanya, saya baik-baik saja, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Percaya bahwa dia mengkhawatirkannya, Long Hao Shen memeluknya erat-erat, ayo lakukan yang terbaik. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kita setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk surga ilusi. Ya, Chaier memberikan respon ringan, kecemburuan di dalam dirinya menghilang secara misterius. Betul sekali. Mengapa saya bahkan menjadi sangat tidak aman tanpa dasar apapun? Siapa yang akan bisa membawanya pergi dariku? Lagi pula dia satu-satunya orang bodohku. Di lapangan, pertempuran menjadi semakin sengit. Ketika Ah Bao mengetahui bahwa kekuatan rekan-rekannya mulai menurun, dia segera mengambil keputusan untuk menghentikan kemajuan mereka. Dengan cara ini, tekanan mereka tidak akan berkurang untuk beberapa waktu. Sementara itu, permata ungu hitam satu demi satu keluar dari dadanya, terbang menuju semua sekutunya. Permata ungu hitam ini sangat berguna untuk membantu iblis elit pulih. Setelah masing-masing dari mereka mengambil satu, pemulihan mereka segera dipercepat. Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, apakah itu pil iblis? Saya benar-benar ingin meminta seseorang untuk melakukan penelitian. Wang Yuan memiliki reaksi yang tidak senang, pergilah. Tidak ada yang menghentikanmu. Lin Xin mengungkapkan senyum main-main, betapa tidak berperasaan darimu. Yuan, kami adalah bagian dari kelompok yang sama. Bagaimana Anda bisa tega mengirim domba seperti saya ke sarang harimau? Wang Yuan sedikit tersenyum kembali, oke, jangan terus menyebarkan omong kosong. Mereka semakin dekat dan dekat, bersiap untuk pertempuran. Long Hao Shen telah memunculkan perisai suci yang mulia bersama dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Setelah mengambil permata hitam keunguan itu, 8 iblis dengan jelas memulihkan kekuatan mereka sampai batas tertentu, dan meskipun serangan dari binatang ajaib masih sekuat sebelumnya, mereka juga mulai kelelahan, dan tidak sekuat sebelumnya. Sebelumnya lagi, jumlah mereka terus turun juga. Tanpa Ye Xiaolei, tidak hanya mereka kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga dukungan dan rezeki mereka yang gigih. Menurut kecepatan mereka saat ini, Ah Bao akan memakan waktu paling lama 10 menit lagi. Itu untuk mengatakan bahwa kelompok Long Hao Shen yang terdiri dari 8 orang perlu bertahan selama lebih dari setengah jam, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat optimis. Ringan menyentuh melodi abadi di lehernya, Long Hao Shen menghela nafas diam-diam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar harus membuat pilihan ini. Tentu saja, ini adalah kartu truf terakhirnya, yang tidak akan dia ungkapkan kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Ye Xiaolei yang masih tampak terbungkus sampul oranye, Long Hao Shen tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya, saya ingin menjadi ksatria penjaga, karena saya ingin melindungi mereka yang berharga bagi saya. Memikirkan hal ini, wajah Long Hao Shen jelas terlihat lebih santai. Ayo, karena sudah begini, datang saja padaku. Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan semua orang dengan cepat mengatur dalam formasi. Chen Yinger duduk tepat di depan Ye Xiaolei, bersama dengannya, dan dikelilingi oleh yang lain, melindungi mereka di tengah formasi. Babi kecil McDull tampaknya tertidur, dan terlihat sangat tertidur.
Long Haoshen adalah garda depan, diikuti oleh Zhang Fangfang sendiri diikuti oleh Han Yu. Ketiga ksatria itu tiba-tiba berdiri berjajar. Di kedua sisi Long Haoshen adalah Wang Yuan dan Sima Xian, dan Cair menghilang secara bertahap di udara. Lin Xin berada di belakang, saat ini menggumamkan mantra. Karena ada kebutuhan akan mantra, dia jelas tidak menggunakan sihir ofensif. Setiap langkah yang diambil Ah Bao akan meninggalkan jejak yang dalam di perbukitan. Tubuhnya sudah berwarna-warni dari darah binatang ajaib, tetapi kedua matanya tampak sama penuhnya dengan kesuraman dan kekosongan seperti sebelumnya, seolah-olah semua pembantaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat kelelahan teman-temannya meningkat, permata hitam hanya membutuhkan waktu singkat untuk diterapkan, tetapi menambah beban Ah Bao. Tetap saja, kekuatan yang dia tunjukkan menjadi lebih menakutkan. Beberapa kerusakan muncul pada sisik di tubuhnya, lagi pula, itu bukan seolah-olah tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Namun, serangannya juga menjadi semakin ganas. Setelah mereka melewati setengah jalan ke puncak gunung, jumlah total binatang ajaib yang terbunuh di tangan orang-orang Ah Bao sudah melebihi totalnya sendiri. Mayat binatang ajaib terbang tanpa henti, dilemparkan olehnya ke udara. Dan pedang ajaib aneh itu sudah diambil, demi menghemat energi spiritual. Faktanya, meskipun Ah Bao belum benar-benar mencapai kekuatan langkah ke-9, energi spiritual internalnya masih melebihi 50.000 unit. Dalam keadaan konsumsi terus-menerus, lebih dari setengah dari total cadangannya habis. Tentu saja, ini karena mereka berada di surga ilusi. Di tempat ini, kelompok Long Haoshen memperoleh peningkatan beberapa kali lipat dalam pemulihan, sedangkan setan tidak bisa mendapatkan energi untuk mengisi, dan hanya bisa mengandalkan pil dan teknik untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Meski begitu, ini tidak menjadi tantangan baginya, masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Setelah pengorbanan dua rekan satu timnya, yang juga penerus klan Bintang dan klan Vien, dia harus berhasil apapun yang terjadi. Selama dia kembali bersama Ye Xiaolei, maka tidak peduli apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau dirinya sendiri, menjadi penguasa masa depan seluruh benua tidak akan menjadi masalah, atau bahkan jarak ke puncak bukit sudah mendekati 50 meter, dan kesuraman di mata Ah Bao berangsur-angsur terbentuk, dan di tubuhnya muncul aura khusus, seperti aura penuh cahaya yang dilepaskan oleh Long Haoshen. Aura ini benar-benar pantang menyerah. Saat mengidentifikasi target, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menempa jalan menuju itu, tanpa pernah meringkuk di depannya. Bahkan dengan kepalanya yang patah dan darah yang mengalir, kenyataan ini tidak akan berubah sama sekali. Makhluk yang tidak mampu, bahkan sebagai putra Kaisar Dewa Iblis, tidak mungkin bisa memerintah para iblis dan berhasil meraih kemuliaan Dewa Iblis pertama. Saat jarak semakin dekat, pada saat mereka akan mencapai puncak bukit, cahaya keemasan gelap tiba-tiba meletus. Esensi emas hitam itu benar-benar terlalu besar, pilar cahaya tebal yang membentang lebih dari 5 km jauhnya. Pada saat kemunculannya, seluruh cahaya di udara seketika berubah menjadi kegelapan, dan sesaat kemunculannya, seolah-olah matahari sedang padam. Pegunungan benar-benar diselimuti warna emas gelap ini, dan semua surga ilusi tampak menjadi emas gelap sekaligus. Perubahan mendadak seperti itu bahkan membawa kejutan ke wajah 8 pembangkit tenaga iblis dan juga binatang ajaib. Binatang ajaib baru saja dipenuhi dengan kejutan, tetapi serangan mereka masih secepat sebelumnya, tetapi ekspresi 8 pembangkit tenaga iblis itu berubah sepenuhnya. Bahkan Ah Bao yang teguh pendirian dan pantang menyerah tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur pada saat itu, benar-benar bingung melihat pemandangan ini. Pilar emas gelap itu dengan cepat menghubungkan langit dan bumi, dan sekelilingnya benar-benar hitam. Warna emas gelap yang dilepaskan darinya mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga, memenuhi dunia dengan cahayanya, membuat perubahan di atasnya tampak semakin berbeda. Itu memang sangat besar, sampai-sampai bahkan dari tempat yang jauh ini, penampilannya bisa dikenali. Di pilar besar emas yang sepenuhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, seekor naga emas besar sedang merangkak di pilar cahaya yang besar ini. Ini jelas merupakan simbol dari penguasa tertinggi, Kaisar Dewa Iblis,
pilar Dewa Iblis pertamanya. Yang mulia, ini yang mulia. Yang mengucapkan kata-kata ini adalah iblis berbentuk naga bumi di sisi kiri Ahbao. Dia tiba-tiba memiliki tampilan yang fanatik, dan hal yang sama berlaku untuk iblis yang sama di sisi kanan. Keduanya melangkah lebih jauh dengan melemparkan kepala mereka ke tanah, segera memberi hormat. Itu benar, bagi iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah simbol mutlak. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa menyakiti mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh binatang ajaib yang lemah ini? Bukan hanya mereka berdua yang merangkak ke tanah, tetapi juga beruang dan pembangkit tenaga iblis berbentuk singa di kedua sisi Leng Xiao. Hanya Ahbao, Leng Xiao, Yue Ye dan gadis bermata merah berbaju merah itu yang tampak bingung dan penuh ketidakpastian. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak turun ke tanah, binatang ajaib yang dalam keadaan syok menerima perintah yang sangat sederhana dari Yating, dalam bahasa spiritual, untuk menyerang. Serangan dari binatang ajaib meletus sekali lagi, dan pada saat itu, karena empat pembangkit tenaga iblis membungkuk, seluruh formasi mereka segera hancur. Bang! Seekor binatang ajaib yang menakutkan dengan bentuk gajah besar tiba-tiba mengangkat cakarnya, menginjak-injak dengan keras di belakang salah satu binatang ajaib berbentuk cacing tanah. Bahkan dengan energi spiritual eksternal yang begitu kuat, dalam kondisi kelelahan seperti itu, selain merasakan keterkejutan dari melihat pilar Dewa Iblis pertama, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bertahan. Suara tulang retak yang menusuk telinga bergema, dan pembangkit tenaga seperti naga bumi ini dadanya seluruhnya tertusuk dengan serangan injakan ini. Meskipun dia tidak berbentuk manusia, ini adalah bagian vitalnya. Pada saat itu, organ internalnya dibuat daging cincang, sehingga bahkan mantra penyembuhan peringkat terlarang tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya yang terbuka lebar, dan dia menggumamkan kata-kata terakhir, ini tidak mungkin. Yang mulia, kenapa? Buang milikmu. Orang-orang. Pembangkit tenaga seperti cacing tanah lainnya sedikit lebih baik, karena Ahbao menyelamatkannya pada saat yang genting. Itu bukan yang mulia Kaisar Iblis Dewa, tapi ilusi. Bersiaplah untuk pertempuran. Sayangnya, instruksinya tidak tepat waktu, dan meskipun dia melakukan tindakan penyelamatan ini tepat waktu, binatang ajaib di sekitarnya terlalu banyak. Pembangkit tenaga listrik berbentuk cacing tanah lainnya memiliki lengan dan kaki hancur, dan dada dan kepalanya juga mengalami pukulan berat, ia segera kehilangan kesadaran dari pukulan berat. Setan di belakang lebih baik saat Leng Xiao dan Yue Ye bereaksi dengan cepat. Yue Ye menggunakan mantra pertahanan pada waktu itu untuk melindungi beruang besar itu. Bukannya dia ingin menyelamatkannya secara khusus, tapi iblis tipe singa memiliki pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan tipe beruang, jadi menyelamatkannya tidak akan berguna. Hasilnya jelas, singa iblis dicabik-cabik oleh iblis, sedangkan beruang diselamatkan, tetapi kehilangan satu kaki saat beraksi, dan dengan serangan balik yang panik, Leng Xiao nyaris tidak berhasil menstabilkan posisinya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, membidik kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ahbao, tidak bisa langsung bereaksi. Di puncak bukit, Zhang Fangfang tampak benar-benar kaget. Pada saat pilar cahaya keemasan yang dalam melonjak keluar, dia benar-benar terintimidasi, untuk tidak mengatakan apapun tentang iblis di bawah. Namun, pilar emas gelap itu segera menghilang menjadi ketiadaan. Kaisar Dewa Setan, bahkan tidak ada bayangan dirinya. Babi kecil McDool muncul di lengan Chen Yinger dengan wajah lelah, segera tertidur lelap. Itu persis rencana Long Hao Shen, agar McDool meniru penampilan Kaisar Dewa Iblis untuk mengalihkan perhatian 8 pembangkit tenaga iblis. Tapi hasil akhir bahkan melebihi harapan Long Hao Shen ini. McDool akhirnya bisa dikatakan gagal menirunya, tetapi bahkan mencapai tiruan dari penampilan pilar Dewa Iblis yang menakutkan milik Kaisar Dewa Iblis adalah tugas yang terlalu sulit. Dibutuhkan 3 kristal magis dari peringkat ke-7, dan tiruannya hanya kasar, berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Faktanya, McDool seharusnya hanya bisa meniru penampilan seseorang, bukan tekanan dan auranya, atau setidaknya begitulah dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun meski begitu, ini menghasilkan hasil yang bagus.
Namun, pembangkit tenaga iblis masih diambil, dan ini persis karena posisi Kaisar Dewa Iblis yang terlalu agung untuk ras mereka. Itu berakhir dengan 2 orang tewas, dan 2 setan terluka parah, di antara satu yang terluka parah. Yang satu tidak sadarkan diri, tapi yang satunya lagi patah tangan. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang dipimpin oleh Ahbau. Mereka awalnya telah maju dengan kecepatan konstan, tetapi hanya butuh sesaat untuk menekan mereka sejauh itu. Pada titik ini, mereka tidak akan bisa terus maju, dan lebih jauh lagi, serangan binatang ajaib menjadi semakin ganas, menyebabkan kelompok mereka sekarang tidak dapat melawan. Long Hao Shen melihat dari awal sampai akhir pada Ahbau, tapi dia tidak langsung menjadi optimis hanya karena situasi saat ini. Bahkan binatang buas yang terpojok akan terus bertarung, belum lagi putra mahkota iblis. Penampilan Ahbau yang awalnya tidak ekspresif tiba-tiba menjadi sangat dalam. Setan yang akrab dengannya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa kemarahannya sudah mencapai puncaknya. Penampilan tiruan dari Kaisar Dewa Iblis adalah aib bagi para iblis, belum lagi Ahbau jelas tidak bisa menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Pedang panjang berwarna ungu hitam muncul sekali lagi, tapi kali ini, pedang itu muncul langsung di tangan Ahbau, sementara dia membawa sekutunya yang terluka di sisi lain. Namun, niat membunuhnya sekarang mencapai tingkat yang tidak terduga. Setiap serangannya sekarang mencapai tingkat puncak mendekati 10.000 unit energi spiritual, dengan keseluruhan energi spiritual eksternalnya pecah. Sisik di tubuhnya terus berkedip dalam cahaya. Dapat dikatakan bahwa Ahbau berhasil menahan serangan dari sebagian besar binatang ajaib hanya dengan kekuatan individunya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan naga yang berkepanjangan, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba berubah sebagai tanggapan, dengan kecepatan tinggi. Teriakan naga yang berkepanjangan mengguncang seluruh lapangan, disertai dengan serangkaian cahaya ungu tua yang tiba-tiba menyebar dari tubuh Ahbau, memaksa serangan dari binatang ajaib di sekitarnya untuk segera berhenti, sementara mengisi mereka dalam keadaan ketakutan sementara, menyebabkan mereka mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 5 iblis yang tersisa yang masih memiliki kekuatan bertarung berkumpul bersama, dan dengan teriakan naga lain yang terdengar bersamaan dengan Ahbau, datang dari Leng Xiao. Warna hitam pekat menyebar dari mereka, dan pada saat ini dapat dilihat perbedaan yang jelas dalam kultivasi mereka. Hitam keunguan yang dilepaskan dari tubuh Ahbau tampak jauh lebih kaya daripada Leng Xiao. Pedang hitam keunguan itu melayang dari tangan Ahbau saat seluruh tubuhnya bermetamorfosis, sisiknya membesar, dan menebal. Awalnya tiraninya hanya mendapatkan lebih banyak substansi. Meskipun energi spiritual internalnya tidak terlihat meningkat, dia masih memberikan rasa bahaya yang kuat kepada semua orang. Sayap besar terbentang dari punggungnya, keempat cakarnya menempel di tanah, saat penampilannya yang agung dan mengerikan mendarat di tengah-tengah gunung. Melihat ke langit sambil menggemakan seruan naga, tubuh Ahbau mengembang sekali lagi, dan dari kepala hingga ekor, kini mencapai ukuran lebih dari 10 meter. Yue sedikit melihat ke bawah, sehingga tidak ada yang melihat kilatan kebencian melintas di matanya. Baginya, tidak peduli seberapa kuat Ahbau, dan seberapa tinggi posisinya di dalam iblis, pada akhirnya dia tetaplah naga iblis yang sebenarnya. Dan itu untuk mengatakan bahwa dirinya saat ini adalah dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, Yue menganggap dirinya sebagai manusia, klan bulan juga sangat dekat dengan manusia dalam hal fisik. Ini terlebih lagi dalam kasusnya yang membawa darah manusia, dan menyimpan kebencian jauh di lubuk hati terhadap sebagian besar iblis. Beberapa saat sebelumnya, Ahbau memberi perintah kepada penerus dari klan bintang itu untuk menggunakan ramalan hebat. Kesan aslinya adalah jika suatu hari Ahbau menghadapi situasi yang mengancam, bahkan dirinya sebagai istrinya akan dibuang dengan cara yang sama. Bagi iblis yang hanya memikirkan manfaat, ini sangat mungkin. Tapi apakah dia benar-benar akan melakukan hal yang sama dengan istrinya sendiri? Gadis-gadis selalu memiliki cara berpikir yang berbeda, dan dalam pertempuran yang begitu intens, Yue memiliki pertarungan batin yang liar. Dan pikiran-pikiran ini terus mengalir dalam dirinya seperti bambu musim semi setelah hujan, dan kemudian mengangkat kepalanya lagi,
melihat lebih sungguh-sungguh ke arah seseorang di puncak bukit. Perubahan terjadi dengan cepat di tengah bukit, dan meskipun tingginya 10 meter, naga iblis tidak selalu memiliki keunggulan melawan binatang ajaib di sekitarnya, tetapi kekuatan aslinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh binatang ajaib biasa dari peringkat ke-7 atau ke-8. Mungkin membandingkan dengan, secara khusus, dorongan yang mereka terima dari Ye Xiaolei akhirnya mulai menghilang seiring waktu. Dengan teriakan naga dari Ahbao, pedang emas gelap hitam keunguan tiba-tiba menghilang, langsung jatuh ke dahinya dan mengambil bentuk tanduk hitam panjang keunguan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia mengeluarkan napas hitam keunguan ke depan. Dengan ledakan keras dihasilkan, secara paksa mengirim setidaknya 3 binatang ajaib besar terbang ke langit, sebelum benar-benar hancur menjadi tidak ada, seolah-olah meleleh seketika. Setelah dia menghembuskan nafas ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa tanduk di kepala Ahbao menyala seperti api hitam, sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dengan tergesa-gesa menuju puncak bukit. Dalam sekejap dia mengepakkan sayapnya, dia menatap Yue Ye ke bawah, mengangguk padanya. Yue Ye jelas mengerti maksudnya, berteriak keras, hati-hati. Kedua kata ini benar-benar menyenangkan di telinga Ahbao. Bahkan terjebak dalam pengepungan, melihat kekhawatiran orang yang dicintainya membuat semangat juangnya semakin membara. Namun panggilan ini tidak terlihat dengan cara yang sama dari telinga Long Hao Shen, karena Ahbao yang punggungnya menghadap Yue Ye tidak melihat bahwa saat dia meneriakkan ini, tatapannya benar-benar diarahkan ke Long Hao Shen. Ahbao meletus dengan peningkatan kekuatan lebih lanjut setelah mengungkapkan tubuh aslinya, seolah-olah kembali ke puncak aslinya. Tidak hanya itu, tetapi energi spiritual eksternal sekarang mencapai puncak tertingginya. Meskipun energi spiritual internalnya masih mencapai 10.000 unit, kekuatan fisiknya sekarang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan bentuk manusianya. Ketika binatang ajaib yang menghalangi jalannya bentrok dengannya, mereka langsung hancur berkeping-keping, dan tanduk di dahinya sangat keras. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen dengan tenang menginjak tanah, menimbulkan kabut tipis yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Itu tepatnya menyimpan kekuatan. Bukan hanya dia, tetapi kabut cahaya serupa juga muncul di bawah tubuh Han Yu dan Wang Yuan. Untuk panggilan jarak dekat, baik itu seorang pejuang atau ksatria, kemampuan menyimpan power muncul mungkin dari penggunaan yang sangat sedikit, tetapi di tangan Long Hao Shen, itu bisa menghasilkan strategi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sima Xian sedikit mundur, tidak menyimpan kekuatan apapun, tetapi bola cahaya energi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Nyanyian Lin Xin terus berlanjut sejak saat itu, tidak berhenti sama sekali, dan benar-benar terus berlanjut. Dari sini, tingkat kesulitan mantra ini bisa terlihat dengan jelas. Dahinya sudah basah oleh keringat. Baru saja menembus langkah ke-6, mantra ini benar-benar menantang baginya untuk digunakan. Sementara masih tidak ada jejak cair, mantra Chen Yinger dimulai, kedua tangannya memegang bola kristal saat gerbang pemanggilan makhluk mulai terbuka. Kedelapan dari mereka semua memiliki spesialisasi mereka, tetapi mereka sekarang semua fokus pada bagian terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk menahan serangan musuh. Zhang Fangfang juga menatap dengan penuh perhatian. Meskipun dia mampu menggunakan kekuatan penyimpanan juga, dia sebenarnya tidak menggunakannya, tetapi berdiri di sana dengan tenang, menatap binatang ajaib yang dibantai dengan panik di depan Ahbao. Dalam keadaan yang sangat istimewa, tubuhnya dengan cepat tertutup cairan, dan di tangan kirinya, perisainya jelas terlihat transparan. Ini adalah tubuh cemerlang, simbol ksatria langkah ke-7. Meskipun Zhang Fangfang belum mencapai kekuatan langkah ke-7, berada di puncak langkah ke-6, dia bisa mengandalkan kendalinya atas energi spiritualnya untuk hampir tidak menggunakan kemampuan ksatria yang kuat ini. Lebih dekat, Ahbao semakin dekat dan dekat. Setelah kembali ke bentuk aslinya, semua binatang ajaib yang hadir sekarang tidak dapat menghentikan kemajuannya. Semua orang tahu tentang tekanan besar yang keluar darinya, tetapi tidak ada yang ragu-ragu, mengetahui bahwa kelompok mereka akan dikalahkan begitu dia berhasil menangkap Ye Xiaolei. Mata naga hitam keunguan Ahbao penuh dengan rasa dingin dan amarah yang tak ada habisnya. Tekanan yang dia tanggung jauh melebihi Long Hao Shen.
Di belakangnya, baik Yueye dan Leng Xiao pasti tidak akan menyerah. Setelah kehilangan begitu banyak sekutu mereka, jika mereka tidak membawa Ye Xiaolei kembali, reputasi mereka pasti akan mendapat pukulan besar, dan ayah mereka pasti akan menghukum mereka dengan berat. Dalam keadaan seperti ini, Ahbao sudah tidak punya pilihan lain yang mungkin, dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga, percaya pada kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin manusia biasa dari kelompok Long Hao Shen bisa menghentikannya? Ini benar-benar mustahil. Sekarang, tidak ada pikiran balas dendam yang muncul di kepalanya, satu-satunya targetnya adalah Ye Xiaolei. Akhirnya, ketika jaraknya ke puncak bukit mendekati 5 meter, suara napasnya sudah bisa didengar oleh Long Hao Shen. Begitu dia mengangkat kepalanya, itu kebetulan bersentuhan dengan Long Hao Shen. Kabut emas ini adalah sesuatu yang Ahbao ketahui dengan jelas, dan dia tahu apa yang dilakukan manusia ini. Tapi meski begitu, apa yang begitu mengerikan tentang itu? Setelah dia melewati begitu banyak kesulitan, bagaimana dia bisa kekurangan apapun untuk melewati perlawanan terakhir ini? Bang! Api hitam keunguan dari tanduk di dahi Ahbao menyebar luas ke seluruh tubuhnya, menyelimuti seluruhnya dalam api. Ini adalah skill khas dari klan naga iblis, Defiance. Mengandalkan kemampuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Meskipun aturan surga ilusi masih sangat menekannya, pada saat api hitam keunguan ini menyebar, tubuhnya menghasilkan tikungan keras di sekelilingnya, sebenarnya untuk sementara melindunginya dari peraturan surga ilusi untuk waktu yang singkat. Kali ini tentu saja tidak akan berlangsung terlalu lama, tetapi baginya, ini sudah cukup. Cahaya hitam keunguan yang mengerikan yang tiba-tiba mengelilinginya mengibaskan semua binatang ajaib yang menuju ke arahnya sekaligus, dan dengan kepakan sayapnya yang lain, dia menghadapi Long Hao Shen tanpa rasa takut. Long Hao Shen telah menunggu sangat lama untuk ini. Di punggungnya, suara Yating sebenarnya terdengar agak kasar karena tekanan yang dia berikan pada mantranya. Cahaya keemasan di tubuh Long Hao Shen akhirnya mengembun untuk membentuk sepasang sayap spiritual, membiarkan dia muncul secara harfiah sebagai Sion of Light. Mencengkeram pegangan Blue Rain, Hibiscus of Light di kedua tangannya dan dengan kuat memusatkan energinya pada kaki kanannya, Long Hao Shen melakukan gerakan hacking ke arah Ahbao yang terbang ke arahnya. Pukulan ini sangat mendalam, diluncurkan saat cahaya berkedip di seluruh tubuh Long Hao Shen, seluruh keberadaannya memasuki keadaan yang dekat dengan makhluk spiritual. Pada saat ini, itu tampak benar-benar tanpa ancaman dan kosong dari kekuatan, tetapi dalam sekejap serangan itu dilepaskan, semua cahaya di sekitarnya tampak semakin dalam, seolah-olah semua esensi cahaya di sekitarnya diserap dalam serangannya. Pada saat serangan ini, tampaknya satu-satunya entitas emas yang tersisa adalah tubuhnya. Di udara, cahaya keemasan samar menyebar dari langit, menerangi tubuh Long Hao Shen, dan di dahinya, 9 pola ungu muncul terlihat, tetapi menjadi benar-benar keemasan sepersekian detik kemudian. Serangan Long Hao Shen ini tidak hanya berisi semua kekuatannya, tetapi juga keseluruhan pemahamannya. Menghadapi tekanan yang begitu besar, Long Hao Shen memasuki keadaan yang luar biasa. Serangan sederhana ini tampaknya melampaui keseluruhan batasan yang ditempatkan di surga ilusi. Pam! Blue Rain, Hibiscus of Light bertabrakan dengan tanduk harga kekaisaran dari naga iblis, Ahbao, tampaknya membuat udara terhenti, dan semua serangan di sekitarnya dari binatang ajaib dan orang-orang tampaknya berhenti tepat pada saat itu.